Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tamana khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa al malaikati muqarrabin wa muqarrabin wa sahbihi wa sahbihi wa sallam sultan nabiyya sya'an fi jalani kunta samara masyayikh ala turuq bi sawfihan mu'tabarazun bi masyayikh sunnati wal jamaah wa jami'a masyayikh kana fi muslimina sinah marzuki wa sunnah ومن البلد المغفورين وصولهم ومسايخ المجمعين فأنا بهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila tulil amad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imama amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian mampir alias malam berfikir. Kajian kitab yang kita pegang di sini adalah kitab Nurul Dhulam yang merupakan salah satu syarah atau penjelasan dari kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki, sedangkan Nurul Dhulam ditulis oleh orang Indonesia, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kita masih membahas di bait yang keempat, lebih tepatnya sebagian dari bait yang keempat, yang berbunyi wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Nah, itu yang akan kita bahas. Di pertemuan yang lalu telah dibahas separuh daripada bait yang keempat yang bagian awal. Sekarang kita akan melanjutkan bagian bait yang keempat bagian akhirnya, yakni sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddadihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabat Nabi, wa man tabi'a dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi pada jalan hukum syariah yang benar, ghairu mubtadi'. Di mana agama yang benar itu, yakni ghairu mubtadi', yang tidak ada bid'ahnya atau tidak mengandung unsur bid'ah. Oke. Mula-mula kita lihat dulu apa yang dimaksud atau makna dari sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar. Kalau kita terjemahkan secara tekstual kira-kira begitu, jalan agama yang benar. Nah, pertama kita baca di kitab saya ini halaman ke-34, kitab terbaik sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sabila dinil haqqi. Qala Al-Fayyumi fil Misbah, yang mana Imam Al-Fayyumi menyebutkan di dalam kitab Al-Misbah, was-sabilu, adapun memakna sabil di situ adalah at-thoriq, jalan. Jadi sabil bermakna thoriq, sabil itu artinya adalah jalan. Wa yudzakiru wa yudzakkaru wa yu'annatsu, baik itu bentuk mudzakkar ataupun bentuk muannas. Kalau dia mufrad, maka mudzakkar ataupun muannasnya sama-sama menggunakan kata as-sabil. Qala Ibnu Sikkit, kemudian berpendapat siapa Imam Ibnu Sikkit, wa jam'ul muannatsi. Nah, sekarang jamaknya, jamak yang muannas. Jamak muannasnya adalah subulun, yakni lafaz subul. Kama qalu, sebagaimana ucapan kalian, unukun. Subulun, unukun, itu sama-sama jamak muannas. Kalau subulun itu bentuk muannas dari kata sabil. Kalau unuk ini artinya anak
kambing betina, anak kambing betina yang banyak jamaknya, berarti beberapa anak kambing betina. Unuk, subul, kan sama bentuknya tuh. Wa jam'ul mudzakkari, sedangkan bentuk jamak mudzakarnya adalah subulun. Dubur. Sama kan? Subulun. Jamak mudzakarnya dari kata sabil itu adalah subulun wa subulun. Bisa menggunakan kata subulun, bisa juga menggunakan kata subulun. Oke. Itu terkait kata as-sabil. Sekarang ad-din. Wad-dinu, adapun lafadz ad-din dari kalimat sabila dinil haqi, ada kata din di situ. Makna din di situ adalah al-ahkamus syariah. Al-ahkamus syar'iyyah, yakni hukum-hukum syariat. Jadi jalan hukum syariat yang hak, yang benar. Jadi sudah spesifik nih maknanya. Kalau sebelumnya misalnya secara teks sabila dini, din di situ artinya agama kalau tekstual ya. Ternyata di sini maknanya adalah al-ahkamus syar'iyyah, yakni hukum-hukum syariat. Maka di awal tadi saya terjemahkan yakni orang-orang yang mengikuti jalan hukum syariat yang benar. Karena makna din di situ tidak ke agama tapi ternyata ke hukum syariat dalam agama itu sendiri. Kemudian yang mana hukum syariatnya ini harus hak, harus benar. Apa itu benar? Wa huwa kullu ma wafaqal kitaba was sunnata wal ijma'a awil qiyas. Yakni segala penjelasan atau segala hukum yang sesuai, yang cocok dengan kitab, yakni kitabul Quran, kemudian cocok dengan sunnah, cocok dengan ijma'nya ulama, atau cocok dengan kias. Iya, betul. Jadi kalau kita mau tahu agama yang benar atau hukum syariat yang benar itu seperti apa, yakni yang sesuai dengan Quran, antara ayat satu dengan ayat yang lain tidak bertentangan, tidak kontradiktif pendapatnya itu. Demikian pula tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma'nya ulama, dan tidak bertentangan dengan kias. Berarti bukan sesuai dengan akal, bukan? Sesuai dengan akal juga, karena kalau kita mau buat kelompok kitab dan sunnah, Quran dan sunnah, itu kelompoknya, dan ini produk wahyu, pemberian atau hidayah, pemberian dari Allah. Sedangkan ijma' dan kias ini produknya akal. Akalnya para ulama tentu adalah akal yang benar, yang lurus, yang sesuai dengan kaidah berpikir yang benar. Itu ijma' dan kias. Kalau mau dikelompokkan jadinya begitu. Quran dan sunnah produk wahyu, ijma' dan kias produk akal. Nah, kira-kira begitu. Yang mana kata al-haq itu wahuwa khilaful batil, itu lawan dari kata al-batil. Jadi ada hak, lawannya adalah batil. Berarti dengan demikian kalau hak benar itu diartikan hukum syariat yang sesuai dengan Quran, sunnah, ijma', kias, maka hukum syariat yang batil berarti tidak sesuai Quran, tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ijma', tidak sesuai kias, gitu berarti. Sehingga kalau ada orang nih, atau kita temukan bacaan-bacaan, baik itu dalam kitab-kitab klasik misalnya, ataupun bacaan-bacaan terkini, yang kemudian bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan kias, maka itu adalah pemikiran yang batil. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dulu sebelum nanti ada ulasan lebih panjang di situ. Wa qauluhu ghairu mubtadi'. Sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Dalam nazmnya seperti itu. Apa ghairu mubtadi' itu? Ghairu mubtadi' ini halun min qaulihi wa man tabi'a. Kata ghairu mubtadi' itu menjadi hal dari ucapan atau nadzoman wa man tabi'a. Jadi di situ posisinya ghairu mubtadi', tarkibnya dia menjadi hal. Mungkin bisa dicek dulu, dikirim linknya ke admin. Tidak muncul-muncul ya. Ghairu mubtadi'. Ghairu mubtadi' tadi kita artikan yang tidak tercampuri dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Nanti akan kita jelaskan di sini. Wal mubtadi' wa huwa man kharaja 'anil haq. Orang yang bid'ah, mubtadi' itu, kalau bid'atun itu masdarnya, mubtadi' isim fa'ilnya. Orangnya berarti, subjeknya. Kalau mubtadi', siapa itu mubtadi'? Pakai ain ya, bukan pakai hamzah.
Mubtadi', gitu, harus lebih jelas tuh. Mubtadi' gitu ya. Huwa man kharaja anil haq, yakni orang yang keluar dari hak, dari kebenaran itu sendiri. Wa huwa al-madhmum, yakni mereka orang-orang yang tercela. Qala al ulama, para ulama berpendapat al bid'atu lughatan. Ini apa sih pengertian bid'ah itu? Pengertian bid'ah secara bahasa, secara etimologi, makna juninnya adalah makana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiqin, yakni sesuatu satu penciptaan yang mana penciptaan itu tidak ada contoh sebelumnya. Oh iya iya. Atau bahasa gampangnya gini, bid'ah itu apa? Bid'ah itu bahasa Indonesianya kreatif, itu dia. Iya. Gampangnya seperti itu. Bahasa orang awamnya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kalau kita misalnya dalam kajian-kajian agama sering dengar bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru atau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah. Nah, jadi bid'ah secara bahasa itu sendiri sebenarnya adalah kreatif. Jadi satu penciptaan yang mana penciptaan ini katakanlah menciptakan pulpen, yang mana pulpen ini tidak ada contohnya sebelumnya. Berarti kan kreatif. Iya iya iya. Ayo kita buat karya sesuai dengan kreativitas kalian. Ya maksudnya tidak sama dengan teman-teman yang lain, itu kreatif. Iya iya. Oke, titik sampai di situ dulu. Sekarang kita akan ulas lebih panjang. Pertama dari kata ad-din tadi, agama, atau bahasanya di sini adalah hukum-hukum syariat. Apa bedanya antara din, millah dengan syariah? Nah, itu dia. Saya agak lama juga nyari ini nih. Karena di kitab-kitab tafsir perbandingannya itu saya lihat tidak ada yang lengkap. Belum lebih tepatnya. Saya belum menemukan yang lengkap sampai pusing mata saya melihatnya. Adanya biasanya antara din dengan millah, yang syariah tidak ada. Lalu setelah saya cari-cari lagi, ada yang lebih mudah, ternyata saya temukan di kitab Al-Khuridah Al-Bahiyah. Tiga-tiganya ada itu. Ada. Dalam nadum tersebut ada bait yang berbunyi wa mayyakul bitabai au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Nah, di situ ada ahlul millah tuh. Orang yang ahli dengan millah. Apa itu millah? Lalu di situ ada keterangannya. Dari Syekh Ahmad Ad-Dardir. Beliau menjelaskan bahwa wal millatu wad dinu wasyari'atu, millah, din dan syariah ibaratun anil ahkami syar'iyah, adalah satu istilah nomenklatur untuk hukum-hukum syariat. Jadi dalam hal ini sama, din agama, millah saya lebih cenderung menerjemahkan dengan kepercayaan, kemudian syariah hukum, katakanlah begitu. Pada dasarnya tiga itu adalah kata yang digunakan untuk hukum syariat. Fahiya muttahidatun bidzat lakinnaha mukhtalifatun bil i'tibar. Secara zatiyah hakikatnya dia sama. Tapi dalam penggunaannya dalam sehari-hari itu berbeda-beda. Li annal ahkam syar'iyyah, nah ini perbedaannya nih. Hukum-hukum syariat itu min haitsu innaha tumli ditungkola millatun. Hukum syariat itu kalau dia ditinjau dari orang-orang itu cenderung kepada hukum syariat tersebut, dan kemudian ada pewarisan secara turun-temurun, perpindahan ajaran itu dari turun-temurun, maka itu disebut millah. Nanti akan kita sederhanakan. Wa min haitsu innaha yutadayyanu biha ay yuta'abbadu biha wa huwa dinun. Kalau hukum syariat itu ditinjau, dilihat dari segi hukum syariat ini kemudian dijadikan acuan untuk kita menyembah, maka hukum syariat itu disebut sebagai din, agama. Wa min haitsu syar'at ay bayyanaha asy-syari'u syari'atun. Kalau hukum syariat itu ditinjau dari isinya adalah penjelasan-penjelasan, maka itu disebut dengan syariah ay masyru'atun. Itu penjelasannya. Lebih gampangnya begini, apa perbedaan din, millah dan syariah? Ketiganya ini sama-sama hukum syariat. Oke, hukum syariat. Ketika hukum syariat ini ditinjau bahwa isinya ada penjelasan-penjelasan yang mendetail tentang hukum-hukum
agama misalnya, maka itu disebut syariat. Ketika hukum-hukum agama ini, hukum syariat ini dijelaskan, diwariskan secara turun-temurun dan orang cenderung untuk mengikuti itu, maka itu disebut sebagai millah, kepercayaan. Kemudian kepercayaan ini kalau dia dijadikan landasan etis untuk beribadah, maka itu disebut agama. Nah, itu perbedaan antara din, millah, dan syariah. Ketika disebut dengan millah, berarti orang cenderung untuk mengikuti itu sehingga diwariskan secara turun-temurun, itu millah berarti. Penjelasan di dalam hukum syariat yang mendetail itu disebut syariat. Sedangkan kalau ia dijadikan acuan untuk beribadah, maka disebut agama. Karena nanti dalam Quran sendiri ada ayat yang bunyinya misalnya kul sodaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ada millah di situ, mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Maksudnya hal yang diajarkan dari Nabi Ibrahim secara turun-temurun dan orang cenderung mengikuti hal tersebut. Itu disebut millah bahasa di Quran. Ada bahasa agama, innad dina, pakai din di situ, indallahil Islam misalnya. Nah, lalu saya menemukan penjelasan yang lebih sederhana lagi, yang gampang lagi. Saya lihatnya di TikTok dari salah seorang dokter ya, perempuan. Namanya adalah Dr. Ribab Iskandar. Saya tidak tahu sumbernya itu dari mana karena saya cek di Lisanul Arab tidak ada, tapi gaya-gayanya itu semacam Lisanul Arab ataupun apa istilahnya kamus Makuis Lughah, tapi sudah saya cek kok tidak ada, saya juga belum nemu itu beliau tuh sumbernya dari mana. Saya lihat di kolom komentar juga tidak ada yang bertanya tentang itu. Nah, beliau menjelaskan, tapi ini hanya sekedar din dengan millah, agama dan kepercayaan. Beliau menjelaskan inna kulla dinin millatun. Setiap agama include di dalamnya ada millah, ada kepercayaan. Pasti millah. Pasti millah. Laisa kullu millatin dinun. Tidak setiap millah adalah agama. Tidak setiap kepercayaan itu agama. Umum khusus mutlak. Nah, jadi umum wa khusus mutlak. Nah, kemarin sudah kita sama seperti setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi setiap agama itu kepercayaan, tapi tidak setiap kepercayaan itu agama. Oke, aslul millati, asal dari millah itu fil arabiyah dalam bahasa Arab adalah al-malal, al-mallu. Jadi asal dari kata millah adalah al-mallu. Apa itu al-mallu? Wa huwa ayyadu dhi'bu ala syai'in durban minal adu. Yakni kecenderungan serigala untuk lari dengan satu cara tertentu ketika dia melihat adanya ancaman, adanya musuh. Jadi asal kata millah adalah al-mallu. Contohnya seperti ketika serigala melihat ancaman, dia cenderung untuk lari. Itu contohnya seperti itu. Nanti akan lebih jelas nih. Wa summiyat al-millatu millatan. Kepercayaan itu disebut dengan bahasa millah listimrari ahliha 'alaiha. Karena orang yang mengikuti millah itu terus mengulang hal tersebut, diwariskan secara turun-temurun. Ada istimror di situ. Wakila ada pendapat bahwa asluha asalnya adalah at-takror. Asalnya millah adalah pengulangan. Kepercayaan itu intinya adalah selalu diulang. Saya ngajarkan saya dapat ajaran nih dari kakek saya dari bapaknya dari bapaknya, dan seterusnya begitu. Ada pengulangan itu kepercayaan namanya. Wa minhu al-malal. Termasuk dari at-takror adalah al-malal yang sudah kita jelaskan tadi. Wa huwa at-takraru syai' 'ala nafs hatta tadhhar. Yakni berulangnya sesuatu pada diri sendiri, kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang hatta tadhhar, sampai kita bosan, sampai kita capek. Nah, itu jadi millah. Kalau kita melihat dari asal katanya, dia cenderung pada adanya pengulangan-pengulangan itu millah. Sedangkan din wa asluddin adalah at-ta'ah. Inti atau asal daripada agama itu adalah ketaatan. Aidanun nasi ila mulkihim, yakni tunduknya seorang manusia kepada rajanya,
pada tuannya, kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Maksudnya tunduk itu gimana? Ya ini mereka itu taat, dia tunduk kepada si raja itu. Jadi agama itu disebut din karena adanya ketundukan, adanya ketaatan itu. Nah, saya kira melihat istilah seperti itu lebih mudah untuk kita membayangkan apa itu din, agama, apa itu millah, kepercayaan, dan apa itu syariah. Oke, Nah, itu. kalau di bukunya Profesor Habib Syihab, beliau menjelaskan di dalam salah satu bukunya, yakni Islam yang dianut, bahwa pokok-pokok dari agama itu ada 3. Jadi pendek kata, agama disebut agama kalau dia terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap sosok yang memiliki kekuatan, Ya, ada kepercayaan yang mengatur dan mengendalikan alam semesta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepercayaan tentang adanya balasan dan ganjaran atas setiap perbuatan, berarti akhirat. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan antara pemeluk agama dengan sosok yang memiliki kekuatan tersebut, berarti ibadah. Jadi ada Tuhannya, kemudian sisi ketuhanannya ada, ukhrawinya ada, kemudian sisi ubudiyahnya ada, kira-kira begitu. Baru ketika sudah memenuhi 3 syarat ini, maka sesuatu tersebut bisa disebut sebagai din, disebut sebagai agama. Nah, yang kalau kita lihat dari ketiga syarat ini, yang terpenting itu adalah adanya sosok yang dianggap sebagai pencipta atau pengatur alam semesta. Makanya kalau ini, mohon maaf kalau ada yang sakit hati ya, di buku saya jelaskan bahwa cara terbaik untuk membuktikan, kan agama ini kan banyak itu kan, agama kan banyak. Cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah agama itu benar atau tidak adalah dengan melihat konsep ketuhanannya. Mana yang lebih masuk akal. Bukan dilihat dari sisi ketenangannya, kemudian kedamaiannya. Saya melihat misalnya patung. Misalnya melihat patung lah, atau melihat daun yang ada di agama-agama tertentu, misalnya, oh saya kok merasa damai, saya kok merasa tentram, dan seterusnya. Itu bukan tolak ukur kebenaran sebuah agama. Jadi tolak ukurnya adalah seberapa rasionalkah konsep agama yang ada pada konsep ketuhanan yang ada pada agama tersebut. Kalau ada yang tanya begini, akalnya siapa? Yang mengatakan rasional. Nah, misalnya gitu kan, biasanya orang-orang kan bertanya begitu. Nah. Jadi konsep agama yang paling benar adalah agama yang paling masuk akal. Iya. Akal siapa? Menurut saya agama saya paling masuk akal, nanti begitu. Oke. Akal siapa yang bisa dijadikan sebagai acuan? Akal orang-orang yang sehat, dalam arti yang mengacu kepada prinsip-prinsip rasional. Nah, kesana. Prinsip-prinsip rasional itu dapat diketahui dari mana? Prinsip rasional itu misalnya yang basic-basic ya, seperti sebab akibat, kemudian prinsip keselarasan, prinsip non kontradiksi, yang begitu-begitu itu semua sudah ada, pasti sudah ada pada setiap akal manusia, pasti disadari atau tidak. Nah, itu bersifat a priori atau bersifat sesuatu yang diketahui tanpa butuh penalaran. Sesuatu yang kemudian bisa kita terapkan, kira-kira begitu, tanpa membutuhkan penalaran. Misalnya, contoh paling gampang itu begini, keluar dari kamar, kompor itu mati. Ketika masuk ke kamar, kompor itu hidup. Akal secara otomatis akan menilai bahwa di balik kejadian itu pasti ada sebabnya. Persoalan sebabnya siapa itu persoalan lain. Yang penting akal itu akan meyakini bahwa ini pasti ada sebabnya. Nah, akal itulah yang kemudian dipakai. Misalnya kayak sekarang, alam semesta ini ada itu kan, termasuk juga kita yang ada di dalamnya. Akal itu pasti akan mempertanyakan siapa yang menciptakan alam, kan begitu. Yang jelas yang menciptakan itu pasti bukan makhluk. Bukan sosok yang kemudian sudah ada di bumi atau di alam semesta, setelah alam semesta ini tercipta. Yang jelas itu bukan itu. Nah, itu kan satu penalaran yang logis, yang masuk akal. Gitu. Jadi akal seperti itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Nah, ini bukti bahwa orang-orang itu sekalipun punya akal, kadang cara berpikirnya itu tidak tepat adalah begini. Biasanya mereka dengan mudah mengatakan sesuatu itu tidak ada sebabnya. Padahal bukan tidak ada sebabnya, tapi tidak diketahui sebabnya. Itu kadang. Jadi ucapan tidak ada sebabnya saja itu sudah salah. Itu bukti bahwa tidak setiap orang yang punya akal, punya dulu nih,
tidak setiap orang yang punya akal itu bisa digunakan akalnya. Digunakan dengan benar maksud saya. Jadi maka supaya cara berpikirnya benar sesuai dengan akal yang sehat itu harus belajar ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah logika gitu kira-kira ya, atau ilmu mantik dalam bahasa keislamannya itu. Jadi kalau sudah belajar ilmu logika, cara berpikirnya benar, maka kita bisa menetapkan mana yang masuk akal dan tidak, lalu baru kemudian kita melihat konsep agama berdasarkan ketuhanannya, kira-kira begitu ya. Iya, iya. Makanya jelas kemudian, kalau misalnya ini ada pertanyaan, kenapa kok harus sesuai dengan akal? Karena agama diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Iya. Nah, begitu. Makanya harus sesuai dengan akal. Orang yang tidak berakal ya tidak ada kewajiban beragama. Beragama, ya. betul. Bahkan sekalipun dia sholat, itu dia tidak dihukumi apapun, tidak dapat pahala, tidak dapat juga dosa kalau dia meninggalkan. Lanjut dulu ya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu din, apa itu millah, apa itu syariah. Sekarang yang ingin kita bahas adalah apa bedanya din agama dengan tadayun, dengan keagamaan atau keberagamaan. Nah, ini kadang kita juga perlu bedakan antara agama itu sendiri dengan keagamaan atau keberagamaan. Ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Nah, saya melihat penjelasan dari Syekh Ali Jumu'ah itu cukup sederhana. Kira-kira penyampaian beliau itu begini. Jadi perbedaan antara din dengan tadayun itu sangat besar sekali. Gampangnya seperti ini. Agama itu apapun yang mencakup ilmu-ilmu, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang terkandung di dalam agama itu disebut dengan agama, kajian agama. Beda dengan keagamaan. Kalau keagamaan ini sudah suluk jalannya, cara kita melakukan ilmu yang sudah kita pelajari dari agama. Itu tadayun, keagamaan. Contoh nih, agama menjelaskan bahwa pada dasarnya kalau kita mau berpakaian itu untuk apa sih? Contoh dari pakaian saja. Kita berpakaian itu kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an sendiri. Saya lihat dulu catatan saya. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri, sebenarnya ada 4 ayatnya yang menunjukkan fungsi dari pakaian itu sendiri. Sehingga begini, kita buat ilustrasi dulu lah supaya menarik nih. Nih, ada orang, mohon maaf nih, Udah pakai baju? bukan, itu sudah jelas lah. Pakai gamis, pakai surban, pakai imamah. Satunya lagi pakai sarung warna hijau ya. Pakaian takwa warna hijau, songkoknya hitam. Atau pakai batik lah, bajunya baju batik lah. Iya. Dari dua ini, mana yang lebih islami? Nah, Yang bergamis. orang cenderung akan bilang, dan ini sudah saya uji beberapa kali, yang pakai gamis dong, yang pakai surban, yang pakai imamah. Kenapa? Saya tanya alasannya kenapa? Apa yang disebut dengan islami? Islami ini kan sesuai dengan syariat Islam, kan begitu. Nah, betul. Kenapa kok yang satu lebih islami daripada yang lain? Apa alasannya? Padahal kalau dilihat, keduanya itu sama-sama menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan syariat. Apa itu aturan syariatnya? Di sini ada 4, sudah saya kumpulkan. Yang pertama, fungsi daripada pakaian itu adalah menutup aurat. Nah, ini berdasarkan surat Al-A'raf ayat ke-22. Ini sangat awal sekali tujuan berpakaian. Ini bercerita tentang Nabi Adam. Yang mana sini disebutkan, falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tatkala keduanya itu, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa, sudah mencicipi syajarah, pohon, makan pohon khuldi itu, bahasanya seperti itulah ya. Lalu kemudian nampaklah aurat keduanya. Habis makan itu kemudian nampak aurat keduanya itu. Dan mulailah keduanya, yakni Nabi Adam dan juga Siti Hawa, menutupi auratnya tersebut dengan daun-daun surga. Jadi daun-daun surga itu dijadikan pakaian yang tujuannya adalah untuk menutupi aurat. Selain menutupi aurat, fungsi pakaian itu adalah untuk dijadikan perhiasan. Ini disebutkan masih di surat Al-A'raf ayat ke-26 dan juga surat Al-A'raf ayat ke-31. Yang 26 kita sebutkan. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan libasan yuwari sawatikum warisha.
Wahai anak keturunan Nabi Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Di sini bahasanya adalah sauatikum. Jadi hal yang buruk itu. Ya, aurat maksudnya. Jadi aurat adalah sesuatu yang buruk. Warisan. Dan juga untuk satu keindahan, pakaian-pakaian yang tujuannya adalah untuk perhiasan. Jadi di situ sudah, walaupun tidak secara eksplisit ya, tidak secara eksplisit di situ disebutkan perhiasan, yang lebih jelas lagi di A'raf ayat ke-31. Ya bani Adama khudhu zinatakum. Nah, itu bahasanya zina, perhiasan. Inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Nabi Adam, pakailah perhiasanmu. Maksudnya perhiasan itu adalah pakaianmu yang indah. Jadi pakaian yang tujuannya adalah untuk keindahan ya, maksudnya bisa disebut sebagai perhiasan. Di setiap engkau memasuki masjid. Jadi pakaian di situ fungsinya selain menutupi aurat adalah perhiasan. Kemudian yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk melindungi diri dari panas, dari dingin misalnya. Bisa dicek sendirilah di surat An-Nahl ayat ke-81. Kemudian yang keempat, ini saya tidak sebut ayatnya, saya tidak bacakan, langsung bisa dicek sendiri oleh teman-teman. Yang keempat, untuk pembeda dalam sifat dan profesi seseorang. Jadi dilihat profesinya orang ini apa, sifatnya seperti apa, bisa diketahui dari pakaiannya. Oke, baju batik, Batik misalnya. biru itu ya. Hah? Batik biru itu. Maksudnya pegawai. Tang-tang P3K. Dan dilantik sudah sombong. Surah Ahzab ayat ke-59. Ini bercerita tentang istrinya Nabi. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, kemudian istri-istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, ini kan pakaian kan, ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, menunjukkan identitas, menunjukkan profesi, kira-kira begitu. Kalau misalnya pakai batik warna biru, ada logonya Garuda misalnya, seterusnya. Oh, gitu. Bukan Garuda itu. Ya semacam Garuda. Ya tahu saya. Karena itu tidak akan karena itu mereka tidak diganggu. Dengan pakaian itu orang tahu bahwa oh ini ustadz, oh ini kiai gitu, dengan pakaiannya. Nah, sehingga kita lihat ini dari semua itu, apakah pasti orang yang sudah menutupi aurat sudah pasti apa ya sesuai dengan ajaran Islam? Oke, kemungkinan terbesarnya iya. Apakah orang yang menggunakan pakaian yang katakanlah pakaian agama lah, kayak tadi pakai pakaian takwa lah. Iya. Maksudnya baju takwa yang seperti ini atau pakai gamis, apakah itu sudah betul-betul mencerminkan bahwa itu sesuai syariat? Belum kompleks sebenarnya, belum tuntas. Karena di A'raf ayat ke-26 tadi ada lanjutannya, yakni walibasut taqwa dzalika khair. Jadi yang terbaik adalah pakaian takwa, bukan pakaian takwa yang begini maksudnya. Jadi menutupi auratnya bukan atas dasar ingin fashion lah, fashionable misalnya, bukan atas dasar itu. Tapi dia pakai pakaian seperti itu menutupi aurat, melindungi diri dari panas, kemudian pakai pakaian yang untuk mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang P3K, dirinya adalah seorang ustadz. Itu semua tujuannya adalah untuk menunjukkan saya orang yang bertakwa. Iya itu. Jadi kedua orang ini, tadi itu orang yang berpakaian itu, satunya pakai batik, satunya pakai gamis. Kalau tujuannya adalah untuk mencerminkan takwanya kepada Allah, ya sudah sama-sama Islami berarti. Loh, tapi kan Nabi pakai gamis misalnya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita belajar kepada, ini saya baca di bukunya yang bisa diakses yang sangat gampang bahasa Indonesia. Bukunya Syekh sama Gus Nadir Sahusen, Saring Sebelum Sharing. Di situ ada penjelasan. Mari kita belajar dari Imam Saifuddin Al-Abidi. Beliau itu menjelaskan agak unik begini. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak semerta-merta semuanya kemudian harus kita ikuti. Oh, harus diikuti. Harus kita ikuti. Tidak semuanya. Karena ada yang khususiyah untuk Nabi. Ini hanya Nabi yang bisa melakukan. Contoh misalnya, yang boleh menikah lebih dari 4 misalnya. Kemudian, mohon maaf, kalau Nabi itu buang kotoran, bumi itu menyambut. Terbuka itu, selesai ditutup. Kalau kita kan kalau BAB, kalau bisa klosetnya itu kabur. Disambut juga sama kloset. Hah? Disambut juga. Loh enggak, sebenarnya kloset itu mau kabur sebenarnya. Kalau Nabi kan disambut itu. Nabi
apa matanya yang mulia itu memang tertutup, tapi hatinya terjaga. Kalau kita kan enggak, walaupun kasih alarm sudah misalnya jam 4 alarmnya, jam 4.10, jam 4.20, jam 4.30, ini enggak bangun-bangun. Udah saking lelapnya mata zohirnya dan mata batinnya. Aduh, itu kan susah mau diikuti. Nah, ya saya ingin garis bawahi dari Imam Saifuddin Al-Amidi itu, sebagaimana yang dikutip oleh Gus Nadir Sawset itu, bahwa apa yang dilakukan Nabi sesuai dengan kebiasaan manusia pada umumnya itu tidak menjadi sunnah, katanya. Kata beliau itu. Contohnya apa? Ya, bagaimana beliau duduk, bagaimana beliau berdiri, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau makan dengan 3 jari misalnya. Itu tidak menjadi sunnah karena itu ya biasa, setiap orang pun melakukan begitu, katanya. Bukan kata saya ya, itu kata artinya ini masih debatable, masih perdebatan daripada para ulama. Kenapa kok Nabi makan pakai tiga tangan? Ya karena memang budayanya begitu. Yang dimakan tuh kurma. Di sini misalnya Pakai nasi. apa mie gacoan. Masa pakai tiga tangan? Ya pakai sumpit, Pakai dua. garpu. Pakai dua malah. Sumpit. Atau makan bubur. Kalau pentol masih bisa lah pakai 3 tangan ya. Masih bisa. Makan nasi pakai 3 tangan. Aduh, lama mau kenyang. Nah, jadi ada apa ya, aspek tertentu yang bisa kita pertimbangkan. Kemudian ya tentu Nabi pakai pakaian putih itu karena selain di sana panas ya, saya di sana panas dan pakaian putih itu yang paling efektif untuk menolak panas itu iya. Tapi di sisi lain jangan lupa bahwa ya itu memang karena hal tersebut lumrah orang-orang sana. Jadi gini, sebagaimana umumnya orang Arab pakai gamis, maka Nabi pun ya sebagaimana orang pada umumnya. Demikian pula orang Indonesia ini misalnya Singkawang lah, pada umumnya urufnya ya kalau santri itu ya pakai sarung misalnya. Karena pakai gamis, kopiahnya yang bolong-bolong begini, ya ini sudah sunnah gitu. Iya. Mengikuti cara berpikirnya Nabi gitu loh. Kenapa kok Nabi berbuat demikian? Ya, itu yang kita ikuti. Tapi ini debatable. Ini pendapat para ulama. Jadi sangat mungkin yang satunya itu pakai gamis, yang satunya pakai batik, itu sama-sama Islami keduanya. Nah, jadi agamanya adalah menutupi aurat. Tadi kan kita ingin bahas bedanya agama dengan keagamaan. Perintah agamanya adalah berpakaian menutupi aurat, sedangkan keagamaannya adalah terserah kamu mau menutupi aurat ini modelnya gimana. Disesuaikan dengan kondisi dan kebudayaan masing-masing. Yang penting nutup aurat. Yang penting nutup aurat. Nah, ketika kita sudah menutupi aurat, itu berarti sudah mengikuti ajaran agama. Sedangkan mau pakaiannya seperti apa, cara menutupi auratnya, itu sudah keagamaan. Sudah silakan sesuaikan dengan aturan kebudayaan masing-masing. Untuk agama dan keagamaan. Walaupun ini masih debatable ya teman-teman, masih debatable. Itu perlu Kemudian kita lanjutkan. Itu tentang agama tadi ya. Sekarang tentang sesuatu yang benar. Kan sabila dinil haqqi, tentang kebenaran ini. Apakah setiap yang berbeda dengan kita itu harus ditoleransi? Nah, ini nih. Penting juga bahas tentang toleransi. Maka saya selipkan juga pembahasan itu di sini. Pertama begini, konsep toleransi ini boleh dikritisi ya teman-teman. Konsep toleransi ini dibagi jadi dua macam. Pertama, toleransi sebagai sikap sosial. Kemudian yang kedua, toleransi sebagai sikap keagamaan. Nah, sekarang kita lihat, kalau ini adalah konsep toleransi, maksudnya adalah sikap sosial, maka mau kamu beda agama, mau cara peribadatannya berbeda, itu silahkan selagi tidak mengganggu tatanan sosial. Titik. Bisa kita toleransi. Kita berdampingan di Singkawang misalnya, ada banyak non-muslim, tidak masalah kita toleransi kepada mereka sebagai sikap sosial. Tapi sebagai sikap keagamaan, nah ini sikap keagamaan, kita perlu bedakan mana yang usul, yang prinsipil dalam agama, yang dasar, dan mana yang furu, yang cabang, yang sampingan, bukan dasar.
Apa furu? Agak susah terjemahkan usul dan furu ini. Itu kita perlu bedakan dulu. Kalau misalnya dalam sikap keagamaan ini, dari segi usulnya berbeda, dari segi apa tadi, persoalan dasar dalam agama sudah berbeda, ya tidak bisa ditoleransi. Misalnya nih, kita semua percaya bahwa Quran itu adalah kalamullah, itu kan usul. Tiba-tiba dibilang makhluk. Tiba-tiba dibilang makhluk. Wah, ini kan fatal nih berarti. Maka jangan kita bilang dengan atas nama toleransi, tidak apa-apa, itu kan pendapat. Ini pendapat yang Bisa. salah. Bodoh gitu. Itu perlu kita bedakan dulu. Persoalan usul, kalau berbeda dengan kita, tidak boleh ditoleransi, harus diluruskan. Dan harus dikritik dengan tegas. Harus dikritik dengan tegas. Demikian pula yang furu, tapi yang furu ini yang furu ini nanti dibagi lagi. Yang furu ini kita lihat. Kalau yang furu ini berbeda dengan kita lihat. Persoalan furu ini apakah perbedaan itu atas dasar metodologinya benar atau metodologinya salah? Persoalan furu'nya itu kita lihat, apakah metodologi yang digunakan itu benar, bisa diterima, atau metodologinya salah. Kalau metodologinya benar, misalnya kayak madhab Syafi'i berbeda dengan gurunya madhab Maliki, misalnya, yang seperti itu kan, ini kan perbedaan, tapi secara metodologi keduanya sama-sama bisa dibenarkan. Sehingga ketika ada perbedaan dalam persoalan furu', tidak masalah, bisa ditoleransi. Tidak perlu dipersoalkan tuh. Iya. Nah, kalau sejak awal cacat secara metodologis, tiba-tiba bilang bahwa tahlilan bid'ah misalnya, atas dasar begini. Pas kita cek metodologi atau cara istinbat hukumnya salah, ya tidak bisa ditoleransi. Masa kita diam? Kalau kita diam, orang awam akan mengira bahwa itu benar. Betul. Tidak bisa ditoleransi tuh, atas dasar toleransi, ya kita biarkan aja dia bikin video begini, tidak bisa. Nah, jadi persoalan usul kalau kita berbeda tidak bisa kita toleransi. Persoalan furu kalau metodologinya salah ya tidak bisa ditoleransi juga. Tapi kalau persoalan furu'nya secara metodologinya dia benar, maka tidak masalah. Seperti perbedaan kita dari kalangan Syafi'iyah saja misalnya ada perbedaan-perbedaan juga kok. Dan itu tidak masalah, bisa kita toleransi. Jadi tidak perlu kita sampai berurat-urat untuk berdebat persoalan hal tersebut. Nah, kadang begini, jelas-jelas nih, kayak misalnya kita dengan teman-teman Wahabi, berbeda nih kan. Metodologi mereka salah. Kenapa kok salah? Karena kalau kita teliti metodologi mereka, orang-orang Wahabi itu, mereka maunya kan Quran dan Sunnah. Oke, itu pijakan yang mereka pakai, hanya itu. Lalu ketika kita ikuti cara bermain mereka, metodologi mereka, ternyata antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bertabrakan, kontradiktif. Berarti kan metodologinya sudah salah, Ya. bermasalah. Yang seperti ini tidak bisa ditoleransi, jangan dibiarkan. Nah, harus kita jawab. Kecuali ya mereka diam-diam aja, diamalkan sendiri, dipakai sendiri, ya sudah terserah mereka lah itu. Tapi kalau sudah diajarkan, wah, kita harus menjawab. Tapi ada loh orang-orang itu yang bijak bukan pada tempatnya. Itu dia. Bijak bukan pada waktunya. Berarti dia tidak paham apa itu toleransi. Nah, itu dia. Jadi misalnya, ya udah jelas-jelas nih ada Wahabi misalnya, yang secara metodologi salah, walaupun itu persoalan furu ya. Tapi secara metodologi salah, lalu tiba-tiba di kampung dia nyalah-nyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Ya tidak bisa dong kita diamkan. Tidak, mereka itu juga ya, barangkali mereka punya pendapat, barangkali mereka benar. Ya tidak begitu. Kalau salah, ya salah secara metodologi. Bukan dalam hal itu kita bisa mentoleransi. Nah, itu gampang lah itu untuk membedakan ya. Iya, saya kira itu sudah cukup jelas. Jadi pada intinya kalau ada kesalahan dalam metode, dalam penggunaan metode untuk menggali sebuah hukum, maka kita sudah selayaknya untuk memberikan kritik. Meskipun pada hal-hal yang furu begitu ya. Iya. Kalau semisal tidak, metodenya benar, tetapi hasil hukumnya itu berbeda, ya sudah. Maka di situ baru kemudian kita tepat ketika berlaku bijak. Ya udah, mereka punya pendapat, kita punya pendapat, selesai. Adapun kita dengan Wahabi sebagai sikap toleran sikap sosial maksudnya, tidak masalah. Tidak masalah, betul. Maksudnya ketika ada Wahabi nih menyampaikan ajaran agama mereka, harus kita jawab karena itu salah.
Tapi dengan kita berbeda dengan mereka dan menjawab mereka, apakah kita harus bermusuhan dengan Wahabi? Tidak. Bagaimanapun mereka itu Muslim. Iya, betul. Tapi fasik. Tapi fasik. Ya kita tetap rangkul mereka, itu saudara kita kan gitu. Masa mau kita musuhin orang tetangga kita misalnya? Betul. Hah? Kita. Tetangga kalian barangkali. Nah, itu bedakan toleransi sebagai sikap sosial, toleransi sebagai sikap agama, sikap keagamaan. Oke. Lanjut bid'ah. Sekarang ke bid'ah tadi. Ghairu mubtadi' bid'ah. Bid'ah ini secara bahasa tadi artinya adalah penciptaan sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya. Di Quran tuh ada kata badi'us samawati wal ard. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ada fatirus samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Ada khaliqus samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Apa bedanya? Kata badi, kemudian fatir, kemudian khaliq. Apa bedanya? Terjemahnya sama-sama pasti ada aksentuasi. Ada penekanan perbedaan di situ. Nah, ini sudah saya cek juga. Sebentar. Kalau pakai kata badi yang asal katanya bid'ah di situ, disebutkan di situ Allah badi'us samawati wal ard, pencipta. Dari kata bid'ah ini. Berarti Allah itu maha bid'ah. agak kurang agak kurang nyaman gitu. Maha kreatif. Allah itu maha kreatif. Ya kalau pakai bahasa bid'ahan begini ya maha bid'ah. Bid'ah dalam arti yang kreatif. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu menggunakan kata badi' di situ. Allah sebagai pencipta pakai kata badi' dalam bahasa Arab. Itu artinya Allah menciptakan sesuatu dengan kreatif yang mana langit dan bumi tidak ada sebelumnya. Takwilnya begitu ya. Begitu artinya. Ala ghairi mithalin sabiqin. Nah, kalau menggunakan kata fatir, fatir itu fa, to, dan ro, aslun sahihun yadullu ala fathi syai', terbukanya sesuatu. Jadi terbukanya sesuatu, wa ibrazihi, lalu dari terbukanya sesuatu itu muncul sesuatu. Nah, jadi ketika Allah disebutkan fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, tapi pakai fatir di situ katanya, berarti yang dimaksud itu Allah pencipta dari sisi Allah itu memunculkan sesuatu. Kalau badi munculnya sesuatu ini, sesuatunya sebelumnya tidak ada. Itu titik tekannya. Kalau pakai badi, kalau pakai fatir, munculnya sesuatu. Dilihat dari segi kemunculannya. Kalau pakai khaliq, kho, lam dan qaf aslani, pada dasarnya punya dua makna. Ahaduhuma takdirus syai', ini memperkirakan sesuatu, wal akhor malah satu syai', sesuatu yang licin, licinnya sesuatu. Dalam arti sesuatu yang licin ini kan ada proses di situ. Wow, licin. Jadi pakai kata khaliq, Allah pencipta, pakai kata khaliq, itu menunjukkan bahwa penciptaannya itu ada proses. Dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Atau misalnya misalnya seperti Allah menciptakan langit dan bumi dengan 6 masa, misalnya begitu itu biasanya. 6 masa. Ada prosesnya di situ. Menggunakan kata khaliq. Nah, kita garis bawahi bid'ah tadi itu. Bid'ah ini karena dia dari awalnya menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu ala ghairi mithalin sabiqin, tidak ada contoh sebelumnya. Secara syarak ma uhditha ala khilafi amri syari', yakni sesuatu yang diciptakan yang bertentangan, berbeda dengan perkara syariat itu sendiri. Itu bid'ah tuh. Jadi yang disebut bid'ah itu adalah membuat sesuatu tidak ada contoh sebelumnya, bertentangan dengan syariat. Itu baru disebut bid'ah. Kalau misalnya tidak bertentangan dengan syariah, ya bukan bid'ah dong namanya. Ya. Bid'ah yang dolalah, bukan itu yang. Makanya nanti bid'ah itu secara yang lebih simpelnya terbagi dua. Kalau nanti di sini ada 5 ya. Cuman kita sederhanakan jadi 2. Bid'ah itu jangan hanya sekedar mengambil yang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Ada, nanti jelaskan itu. Ada ya. Saya buat skemanya begini. Bid'ah itu 2. Satu dolalah atau sayyi'ah, yang satu hasanah. Yang pertama jelek, yang kedua buruk. Sorry. Yang pertama jelek, yang kedua bagus. Bid'ah yang bagus. Ya, bid'ah yang bagus ini dalam usul fikih konsepnya disebut at-tarku. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. At-tarku. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut penjelasan tentang itu.
Jadi bid'ah ini, kalau kita mulai dari pertanyaan beginilah. Ada perkara baru nih. Pertanyaannya, hal tukholif anis syariah. Apakah perkara baru tersebut itu bertentangan atau berbeda dengan syariat? Kalau misalnya bertentangan, ya berarti itu bid'ah yang sayyi'ah. Tapi kalau tidak bertentangan, nah belum dulu. Pertanyaan berikutnya adalah hal tuwafik bis syariah. Apakah perkara baru itu cocok sesuai dengan syariat itu sendiri? Kalau tidak bertentangan dengan syariat, justru dia cocok dengan syariat, fahiya syariatun bi'ainiha. Otomatis perkara baru tersebut karena cocok dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan syariat, otomatis perkara baru itu adalah bagian dari syariat itu sendiri yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya boleh jadi dosa kalau itu masuk dalam kategori yang wajib, tapi kalau masuk dalam kategori yang sunnah ya tidak masalah kalau tidak dikerjakan. Nah, maka di sini secara lebih rinci lagi dijelaskan bahwa bid'ah itu ada 5. Wahya min haitsu hiya munqasimatun ila aqsamin khamsatin. Bid'ah di sini dijelaskan terbagi menjadi 5. Yang pertama, ahaduha, salah satunya adalah wajibun, bid'ah yang wajib. Waduh, bid'ah kok wajib? Gimana tuh? Wahwa, apa itu bid'ah yang wajib? Ma tanawalathu qawaidul wujub wa adillatuhu minas syar'i. Yakni bid'ah yang diambil dari kaidah-kaidah yang wajib, dari dalil-dalil yang wajib. Diambil dari syariat. Bid'ah yang diekstrak gitu lah bahasa kamu. Ya yang diekstrak ya. Bid'ah yang tercakup dalam kaidah-kaidah yang wajib dalam syariat. Mungkin itu lebih gampangnya. Bid'ah yang tercakup dalam kaidah-kaidah wajib dan dalil-dalil syariat. Contohnya adalah katadwinil Qur'ani wasyara'i. Contohnya seperti kodifikasi Quran, mengumpulkan Quran. Jadi Quran dulu itu kan tidak berupa kitab, tapi berupa suhuf, lembaran-lembaran dulu itu. Lembaran-lembaran ini bisa memang kertas, bisa di kulit kayu misalnya, bisa di kulit hewan misalnya dan seterusnya, bisa di batu. Dulu itu seperti itu. Lalu kemudian ada perintah untuk mengumpulkan Quran dijadikan satu kesatuan jadi kitab. Itu di masanya wajib tuh. Di masanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, mulai dari Sayyidina usulan Sayyidina Umar. Ya. Tapi yang dipakai sampai sekarang itu hasil dari kodifikasinya Sayyidina Utsman. Utsman, iya betul. Makanya disebut Quran Utsmani. Ya. Idza khifa 'alaiha ad-doya. Kenapa kok bisa wajib? Karena khawatir Quran itu dan ilmu-ilmu syariat itu, kenapa kok harus dikumpulkan? Karena khawatir Quran tersebut akan hilang. Karena waktu itu kan banyak penghafal Quran yang meninggal di perang Yamamah, di perang pada saat itu. Ini penghafal Quran banyak yang meninggal ini. Kalau tidak dikumpulkan Quran itu, tidak dicatat menjadi satu kesatuan dalam bentuk buku, kitab itu, maka Quran ini bisa hilang nanti, maka dicatat. Sehingga pencatatan Quran itu bid'ah. Karena tidak ada di masa Nabi. Tapi bid'ah yang wajib. Fa inna tablighu liman ba'daha minal quruni wajibun ijma'an. Karena sesungguhnya, Ba'dana. Liman ba'dana. Tadi saya bilang apa? Ba'daha. Oh, fa inna tablighu liman ba'daha minal quruni wajibun ijma'an. Ba'dana. Masa saya bilang gitu lagi? Iya. Fa inna tablighu liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an. Sesungguhnya menyampaikan bagi orang yang hidup setelahnya, generasi setelahnya, itu wajib secara ijma'. Yani menyampaikan Quran, menyampaikan ilmu-ilmu syariat bagi generasi setelahnya itu wajib. Secara syariat itu ijma', para ulama sudah sepakat. Wa himalu dzalika haram, lalai dengan hal tersebut haram ijma'an, secara ijma'. Dengan demikian berarti mengumpulkan Quran, menulis buku, membangun akidah personal dengan argumentasi rasional. Wajib. Sembarangan. Nah, tapi sekarang kan bentuk tadwin itu tidak harus berupa buku. Berupa apa, Bang? Nih, streaming. Bisa juga berupa streaming dalam rangka supaya orang-orang setelahnya bisa lihat, oh dulu mbah saya loh ngaji, kajiannya mampir namanya. Itu
Itu mbah saya waktu masih Itu muda. biasanya pembelaan bagi orang-orang yang nggak sempat nulis. Ada ya buku saya cuma tidak diterbit-terbitkan. Kurang ajar sekali. Zada ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama mutaakhirin menambahkan wa minal bid'il wajibi 'alal kifayah, termasuk dari bid'ah yang wajib, tapi wajibnya wajib kifayah atau fardu kifayah secara kolektif adalah istighalu bi ulumil arabiyyah, yang ini menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu bahasa Arab gitu ya. Al-mutawakkif 'alaiha, yang bergantung padanya fahmul kitabi was sunnah, yang mana untuk memahami Quran ini dan memahami hadis-hadis sunnah-sunnah itu bergantung dengan kita mengetahui bahasa Arab. Iya. Kok ada penceramah tidak bisa bahasa Arab? Modalnya buku terjemahan, Google ya. Kalau Google-nya NU online masih mending lah ya. Masih mending karena NU online pun merujuk pada kitab-kitab. Tapi kalau sudah ada buku-buku tuh, itu agak. Maka mempelajari contohnya nih, kan nahwi was sarfi wal ma'ani wal bayan wal lughah bi khilafil urud. Contohnya seperti nahwu, sorof, ma'ani, bayan, lughah itu wajib fardu kifayah. Mantik. Ya, tidak disebutkan di sini, belum disebutkan. Oh, belum disebutkan. Ya, Karena ya yang kalau mau pasti. dimasukkan ya mantik ya Iya. masuk. Nah, itu wajib karena untuk paham dengan Quran, untuk paham dengan sunnah itu harus dengan nahwu, sorof, ma'ani, bayan dan lughah. Harus tahu bahasa Arab begitulah kira-kira pendeknya. Bikhilafil urudi, berbeda dengan ilmu bikhilafil arudi, berbeda dengan ilmu arud wal qawafi, dan ilmu qawafi wa nahwiha dan sejenisnya. Ilmu qawafi itu, ini catatan saya, adalah cabang ilmu sastra Arab yang mempelajari aturan dan kaidah penggunaan huruf dan harokat pada akhir bait dari satu puisi. Jadi kaidah-kaidah penggunaan bait itu supaya huruf akhirnya sama iya. atau harokatnya sama, nah, gitu. Itu ilmunya ilmu qawafi, wa nahwi dan sejenisnya. Itu tidak wajib kifayah, tidak fardu kifayah hukumnya. Wa tamyizu sahihil hadits min saqimiha. Kemudian termasuk dari fardu kifayah adalah kita mempelajari ilmu sehingga bisa membedakan mana hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang saqim. Hadis saqim itu ya hadis dhaif atau hadis yang maudhu, yang bermasalah ya. Saqim sakit. Maksudnya ya lawannya dari sahih. Sahih kan sehat. Saqim itu sakit. Hadis yang bermasalah. Kemudian termasuk dari fardu kifayah juga bid'ah yang fardu kifayah adalah wa tadwinu nahwil fiqhi wa usulihi wa adillatihi. Yakni kita membukukan, mendokumentasikan, mempelajari ilmu fikih, usul-usul fikih dan dalil-dalil dari ilmu fikih. Maka harus ada kajian fikih sebulan sekali di Masjid Naksabandi setiap hari Selasa di akhir bulan. Kemudian waraddu alal qadariyah wal jabariyah wal murji'ah wa mujassimah. Ini. Ya iyalah. Wajib kifayah hukumnya menulis buku menolak pemahaman aliran-aliran qadariyah, jabariyah, murji'ah, mujassimah di buku ini. Gitu ya? Iya. Nanti kalau ada uangnya lagi. Tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya. Waduh, salah saya dipromosikan warisan. Idza da'at ila dzalika hajah, kalau memang butuh, memang itu dibutuhkan. Nah, dibutuhkan sih kawan. Itu jelas. Banyak Wahabi. Lianna hifdzus syariah, karena menjaga ilmu syariah itu fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah fi mazada alal muta'ayyini. Sebagai tambahan dari yang fardu ain. Kalau yang tadi di atas itu fardu ain, yang ini fardu kifayah. Wala yata'atta hifdzuha illa bidzalika. Tidak mungkin terlaksana kita bisa menjaga syariat itu kecuali dengan menjaga hal-hal tersebut yang sudah kita jelaskan. Wa ma la yata'attal wajib al mutlaqu illa bihi fahuwa wajibun. Ini sama dengan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak menjadi sempurna mala yatimmu wajibu illa bi fa wajib. Perkara yang tidak menjadi sempurna perkara yang wajib itu, maka gimana sih hukumnya? Gampang. Sesuatu ini gampang. Saya mau jelaskan secara tekstual. Iya. Atau gampangnya begini, perkara yang menjadi penyempurna bagi perkara wajib itu hukumnya wajib Maka juga. perkara penyempurna itu hukumnya wajib. Memahami Quran Sunnah wajib. Gimana caranya? Dengan
paham bahasa Arab, ya maka bahasa Arab ini yang menjadi penyempurna perkara wajib, ini juga hukumnya wajib. Nah, wasaniha yang kedua haramun. Bid'ah yang haram. Nah, ini baru nih bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram wa huwa kullu bid'atin tanawalat qawaidut tahrim wa adillatuhu syar'iyyah. Ya, ini setiap bid'ah yang tercakup dari kaidah-kaidah yang haram dan dalil-dalil syariah. Contohnya adalah kal mukus. Contohnya bid'ah yang haram adalah apa? Penarikan pajak. Kenapa Pak? Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak, katanya kan begitu. Gitu ya. Iya. Waduh, itu bid'ah berarti. Bid'ah yang haram. Ini Kumus itu cukai. ya bea cukai. Bea cukai. Ya. Kalau terjemahan saya sih ini pemungutan bea cukai. Iya, bea cukai itu. Dipajak lah gitu kan. Ya kan tidak semua pajak. Betul. Wa taqdimil juhali alal ulama. Ah, itu dia. Yang diundang orang bodoh daripada ulama. Kok gitu jadinya? Nggak, lebih mendahulukan orang-orang bodoh daripada para ulama. Berarti tidak bisa kita haram ke kegiatan-kegiatan. Belum tentu. Oh, gitu. Kemudian wa tawliyatil manasib syar'iyyah man la yaslihu laha bitori tawarus. Ada tawarus? Ini, Ada iya, tawarusnya. Tawatur. Tawarus. Tawatur. Tawarus di sini apa? Ya, panjenengan Ustaz. Tawatur itu. Salah itu. Tuh, meragukan kita mahal ya. Kemudian dan menjadikan sumber rujukan syariat itu dijadikan sebagai sumber rujukan man la yasluhu laha bitori tawarus. Gimana nih terjemahannya nih? Kalau saya menerjemahkan ini begini. Wa tauliyatil manasib asy-syar'iyyah, memberikan jabatan yang berhubungan dengan syariat. Oh ya, dijadikan rujukan ya. Nah, memberikan jabatan yang berhubungan dengan syariat kepada seseorang la yasluhu laha, yang tidak layak. Oh ya, menyerahkan perkara bukan pada ahlinya. Nah, tapi dengan catatan perkara syariat ini. Nah, dengan catatan bitori kotit tawatur, berdasarkan informasi yang mutawatir. Ada orang nih misalnya jelas-jelas berdasarkan informasi yang mutawatir, ya sudah tersebar, kira-kira begitulah diinformasikan oleh ada catatannya. Ada catatan bahwa orang itu tidak layak. Orang itu tidak layak, tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas. Tiba-tiba menjabat sebagai apa? Misalnya. Ketua NU misalnya. Kok tercengang gitu? Ya, ketua apapun. Ya ketua NU bidang apa gitu maksud saya. Iya. Bukan ahlinya, misalnya diangkatnya. Oh iya, itu haram itu. Aduh. Nah, setelahnya kita kenal setelahnya. Mana? Wajadil mustanad. Wajadil mustanadi fi dzalika kaunal mansibi kana li abihi wa laysa fihi ahliyatul. Terjemahkan yang gampang. Oke, wajadil mustanid fi dzalika, dan yang dijadikan pedoman atas pembelaan itu, ya betul. Waja'alil mustanad fi dzalika, dan yang dijadikan pedoman atas persoalan itu, yakni ada orang tidak layak kemudian diserahkan urusan syariat kepadanya, kaunul mansibi kana li abihi. Jabatan tersebut dimiliki oleh ayahnya. Walaysa fi ahliyatun lahu. Sedangkan anaknya, itu saya pahami ya. Yeah. Sedangkan jadi gini, sedangkan anaknya tidak punya keahlian dalam hal itu. Misalnya ada bapak punya jabatan tertentu. Katakanlah misalnya tadi ketua NU, misalnya katakanlah begitu ya, ketua NU. Bidang tertentu. Di bidang tertentu. Kemudian karena dia pernah jadi ketua, akhirnya dia mengusulkan atau menjadikan anaknya sebagai ketua selanjutnya. Tetapi masalahnya adalah si anak ini tidak punya kapasitas. Maka dengan begitu kejadian seperti ini adalah kejadian yang bid'ah yang haram.
Maksudnya dinasti. Ya, ini kan umum redaksinya kan. Ya, Persoalan pembaca atau para hadirin yang mulia mengarah ke sana, ya wallahu a'lam. Ini titik keharamannya adalah walaysa fi ahliyatun lahu. Iya itu. Ingat bitorikit tawatur. Ya, ada riwayat yang mutawatir, banyak orang sudah mengatakan itu, dan pendapat itu tidak mungkin orang semuanya itu berbohong. Iya. Yang mengatakan bahwa itu bukan ahlinya, kok kamu kasih jabatan? Tetap dikasih jabatan. Iya. Nah, ini itu adalah catatannya ya. Catatannya pertama, bitorikit tawatur disampaikan oleh banyak orang, yang banyak orang itu tidak mungkin berbohong dan mereka tahu persis. Nanti kalau Satu. misalnya dikasih jabatan kepada anaknya, tapi anaknya ahli, Kalau ahli atau ke bapaknya, tapi bapaknya ahli, nggak masalah. tidak masalah. Nggak Ya, masalah. bukan bid'ah yang haram. Ya. Bukan bid'ah yang haram. Nah, kemudian yang kedua itu ahlinya. Dia itu ahlinya, orang yang layak memegang jabatan seperti itu, maka nggak masalah. Nah, tinggal dilihat kalau ada kasus seperti itu, tinggal dilihat yang bersangkutan yang diangkat di jabatan tertentu, yang itu mengurusi persoalan syariat, karena kan di sini konteks syariat kan, Ya. konteks syariat. Kemudian dia tidak punya keahlian berdasarkan informasi yang terpercaya begitu itu, maka perbuatan seperti itu termasuk bid'ah yang haram. Oh, satu lagi, bid'ah itu sebenarnya status sesuatunya, bukan hukum. Bukan salah satu dari hukum syariat. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya itu hukumnya bid'ah dalam arti atau dengan maksud bahwa hukum yang dimaksud itu salah satu dari hukum syariat, maka Saya tidak mau menyebutkan. ya kurang kopinya, kurang ngetehnya itu kan. Jadi ingat, bid'ah itu bukan hukum, Tapi kondisi. status sesuatunya. Makanya di sini kan dikatakan, dijelaskan bid'ah itu ada 5 itu kan, bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram. Ya. Nah, begitu. Oke, lanjut saja ya yang ketiga, Oke. lebih cepat. Hmm. Watali tuha yang ketiga dari 5 perkara itu mandubun yang sunnah. Iya. Yang sunnah ya, yang sunnah. Mandubun sunnah. Wahwa ma tanawalat qawaidun nadbi wa adillatuhu. Salat tarawih jamaatan, salat tarawih berjamaah. Nah, Nabi kan hanya melakukan 3 hari itu kan. Kemudian wa iqamati suwaril a'immati wal qudati wal wulanullahi alaihim. Yakni mendirikan bentuk-bentuk kepemimpinan dan juga mendirikan bentuk-bentuk hakim dan juga wali dari satu perkara. DPR. Ya, DPR. Ada walinya, ada Tiga. orang yang dijadikan wakil. Nah, 3 poinnya itu. Pertama, membentuk formasi kepemimpinan, misalnya ada presiden, ada apa-apa begitu itu, ada gubernur, Ada wali MUI kota, nih. misalnya begitu. Yang pertama, kemudian yang kedua, wal qudah, membentuk hakim-hakim. Kemudian yang ketiga, wawulatil umur, Ya, membentuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini kan ya tidak betul-betul orang-orang, DPR. iya, maksudnya maknanya ke sana, orang-orang yang menjadi perwakilan atas perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Baik itu tentang maksudnya kan kepemimpinan, ini. tentang hakim ya, memutuskan satu hukum, dan yang menjadi orang yang mendengar aspirasi rakyat gitu lah ya. Ala khilafi makana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim. Yang mana menegakkan bentuk-bentuk kepemimpinan hakim ataupun tadi bahasanya itu DPR itu yang berbeda dari masanya para sahabat, namanya begitulah ya. Iya. Ala khilafi yang berbeda ma ini isinya adalah suar. Karena alaihi as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Karena kan di zamannya sahabat tidak ada tuh pemimpin tertentu misalnya, kemudian hakim tertentu, wali atau orang yang dijadikan perwakilan misalnya tertentu. Bisa babi anal masolih ini intinya nih. Bisa babi anal masolih wal maqasid syar'iyyah la tahsulu illa bi azmatil wulati fi nufusin nas. Sebabnya adalah karena kemaslahatan kemudian tujuan-tujuan syariat itu tidak bisa diperoleh, tidak bisa tercapai kecuali dengan cara respect kepada DPR atau perwakilan rakyatnya lah. Iya.
fi nufusin nas, dalam diri seseorang. Wa kana nasu fi zamani sahabah, sedangkan manusia di zaman sahabat itu radhiyallahu anhum innama yu'adzimuna biddin. Orang-orang pada zaman sahabat itu semuanya sudah respect dengan cukup respect dengan berdasarkan agama. Kemudian wasabiqil hijrah, dan orang-orang di masa sahabat itu respect kepada siapa yang lebih dahulu hijrah bersama Nabi. Dan juga siapa yang lebih dulu Islam. Itu yang dijadikan panutan. Sedangkan di zaman kita itu sudah tidak seperti itu. Sudah tidak ada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, lebih dahulu Islam, itu tidak ada. Sehingga siapa nih yang mau dijadikan panutan? Nah, kalau dulu kan di zaman sahabat yang dijadikan panutan adalah dilihat agamanya, seberapa dalam dia memahami agama, siapa yang lebih dahulu hijrah, siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Maka orang-orang akan respect. Sekarang orang respect ke siapa? Ya harus dibentuk suwarul a'immah tadi itu. Ini bentuk-bentuk kepemimpinan, hakim-hakim, kemudian perwakilan rakyat dan seterusnya. Itu di zaman sahabat tadi belum ada. Tsummakhtalla an-nidhamu hatta saru la yu'adzimuna illa biswar. Kemudian kondisi sebagaimana para sahabat itu menjadi kacau, struktur sosialnya, kejadian susunan masyarakatnya, struktur sosialnya itu chaos, rusak, sehingga mereka itu tidak mungkin akan respect pada seseorang kecuali sudah didirikan bentuk-bentuk kepemimpinan, hakim, maka itu hukumnya sunnah. Zada ba'duhum, sebagian ulama itu menambahkan wa minal bid'ahil mandubah, termasuk dari bid'ah yang sunnah adalah ihdatsu nahwir rubut wal madaris, yakni membuat ataupun mengadakan organisasi ataupun madrasah, gitu ya. Apa itu? Ihdatsu nahwir rubut kan ikatan asosiasi organisasi lah. Ya, membangun relasi gitu. Madaris, madrasah. Wa kullu ihsanin lam yu'had fi zamanil awal, dan setiap perkara yang baik yang tidak dikenal di zaman awal atau masa kemunculan Islam yang bagian awal. Contohnya apa? Tahlilan, buat organisasi tahlilan misalnya. Itu kan tidak ada di zamanil awal. Ya, kalau di kita di kampung ini Majelis Lawamil Anwar misalnya. Tidak ada majelis selawatan begitu di zaman Nabi. Cuman ini tujuannya adalah untuk kebaikan. Itu bid'ah yang mandubah. Wal kalamu fi daqaiqit tasawuf, dan juga adanya dialog-dialog tentang hakikat-hakikat tasawuf atau persoalan-persoalan yang mendetail dalam ilmu tasawuf. Ini penting juga nih. Warabi'uha, yang keempat, capek juga. Yang keempat makruh. Bid'ah yang makruh itu gimana? Wa huwa matanawalat adillatul karohati minas syariah wa qawaiduha, yakni bid'ah yang tercakup dalam dalil-dalil makruh dari syariah tersebut dan kaidah-kaidahnya. Contohnya kataksisil ayyamil fadilah ala ghairiha binau'in minal ibadah. Contohnya seperti mengkhususkan hari-hari utama, hari-hari yang fadilah, ayyamul fadilah ala ghairiha, dibandingkan dengan hari-hari yang lain, binau'in minal ibadah, dalam satu cabang tertentu, satu jenis tertentu dari ibadah. Contohnya seperti apa ya? Hanya di malam Jumat saja, atau sedekah hanya di malam Jumat saja, gitu misalnya. Seolah-olah tidak mau sedekah di malam Jumat. Sekarang malam Kamis ya. Ada pengajian mampir nih, barangkali mau jadi donatur misalnya. Enggaklah, saya nunggu malam Jumat aja. Loh, malam khusus kan? Kita geser nanti kajian mampirnya di malam Jumat. Nah, contohnya seperti itu. Makruh. Zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan wa minal bid'ahil makruh hati. Contoh dari bid'ah yang makruh adalah zukhrafatul masajid, yakni merenovasi masjid. Wa tazwikul masahif, dan juga menghias mushaf. Menghias mushaf. Jadi karena masjid itu ada banyak jariahnya orang, supaya tetap berlaku jariahnya orang itu, jangan direnovasi nanti hancur. Tapi ini zada ba'duhum ya, ini pendapat bahwa merenovasi masjid itu karena di situ ada jariahnya orang
Jadi kalau malah direnovasi kan nanti ada sebagian yang tidak bisa dipakai. Padahal di situ ada jariahnya orang. Maka situ hukumnya makruh. Wa khamisuha yang kelima. Mubah, bid'ah yang mubah. Wa huwa ma tanawalathu adillatul ibahati wa qawaiduha minasyariah. Yakni bid'ah yang tercakup dalam dalil-dalil ibahah, dalil-dalil yang boleh dan kaidah-kaidahnya minasyariah dari syariat. Contohnya kattikhadil manakhili liddaqiq. Contohnya seperti membuat ayakan gandum. Fil athar disebutkan dalam satu hadis awwalu syai'in ahdatsahun nasu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittikhadul manakhil. Hal pertama yang dibuat oleh manusia setelah Rasulullah telah tiada adalah ittikhadul manakhil, buat ayakan gandum. Itu perkara yang mubah, boleh-boleh saja terserah. Li'anna layyinal 'aish wa islahahu minal mubahat. Karena sesungguhnya membuat stabilitas ekonomi, membuat stabil ekonomi, memperbaiki ekonomi juga itu termasuk perkara yang mubah. Aduh, saya nih guru honor jadi P3K lah. Mubah itu. Itu agar layinul aisi ya, memperbaiki iya. status ekonominya, stabilitas ekonominya. Gimana ini? Mawasailuhu mubahah. Medianya mubah juga hukumnya. Zakaru dzalika Ibrahim al-Laqani. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Ibrahim al-Laqani. Oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berpendapat wa minal mubahah, termasuk dari perkara yang mubah adalah atawassu'u fi ladzidil ma'akili wal masyaribi. Tawassu' di sini artikan apa dalam konteks ini nih? Lebih tepatnya apa? Ini tidak begitu longgar maksudnya. Tidak begitu menahan diri dari makanan-makanan yang enak. Oh gitu ya? Iya. Saya kira awalnya memperluas. Mengeksplor makanan-makanan enak. Kalau mengeksplor kan kesannya apa ya? Kayak ini memang sengaja mencari makanan-makanan atau minuman-minuman yang enak. Duh, mubah kok. Enggak, kesannya itu begitu. Kesannya apa ya? Kesannya itu rakus begitu tuh loh kira-kira. Kan kesan. Makanya tawassu itu yang saya pahami adalah memberikan kelonggaran. Oh, iya, lebih enak. Ya. Memberikan kelonggaran pada makanan-makanan dan minuman-minuman yang enak. Jadi tidak menyiksa diri dengan saya harus misalnya makan nasi putih itu terus misalnya enggak. Saya hanya mau makanan dengan sayur-sayuran. Misalnya begitu. Dengan daging-daging. Itu. Mubah aja itu. Ya, mubah sekali lagi itu mubah. Ya, mubah kalau dia lebih milih kayak kita lah. Lebih milih makanan yang enak aja, misalnya apa bakso. Ya bakso lah katakanlah begitu. Lalapan terus ini. Dan minuman enak. Atau siul akmam dan juga melonggarkan lengan baju. Apa itu maksudnya? Yani bahwa atrafu yadil qamis, yakni ujung sini gitu. Ujung tangan dari gamis, maksudnya bagian sininya. Saya tadi nyari itu kenapa kok ada pendapat seperti ini kok? Apa ya? Iya, itu kenapa? Saya nyari itu ini dari Google sih, karena nggak ada akses itu, nggak menemukan akses. Alasannya itu karena ini boleh jadi orang-orang dulu punya tradisi. Ketika lengan gamis itu lebar, itu adalah satu representasi dari kemewahan. Oh, di zaman itu ya? Di zaman itu. Maka apa ya? Ya stylish kira-kira begitu. Berpenampilan stylish itu sesuatu yang mubah. Oh, gitu. Misalnya kalau sekarang kan bukan lengan kamisnya ini, tapi di bawahnya skena. Skena apa? Tidak ada skena. Anda milenial, Anda ini bukan Gen Z. Apa skena? Itu mazhab dalam fashion. Ada skena, ada starboy gitu. Yes. Skena itu apa? Apa skena itu? Gaya penampilan laki biasa Narwa. Tahu kan? Iya. Itu starboy. Oh, starboy begitu. Kok skena? Oh, skena itu begitu ya. Yang agak kemayu tuh skena. Bukan begitu. Yang celananya tidak ketat-ketat di bawah gitu loh. Kalau ketat-ketat itu starboy itu. Skena. Penampilan. Nanti jelas sendiri lah, cari-cari. Mana tadi? Waqad yakhtalifu al-ulama fi dzalika. Terkadang ulama itu
berbeda. Makruh. Jangan disebut fayaj'alu ba'duhum makruhan. Ya tadi kan disebutkan di awal kan mubah. Mubah ya. Tapi ya terkadang ulama itu berbeda pendapat. Tapi ini metodologinya benar, maka tidak masalah, bisa ditoleransi. Fayaj'aluhu ba'duhum makruhan. Sebagian ulama mengatakan bermewah-mewahan tadi itu skena ke Starbucks kayak makruh, wa ba'duhum sunnatan. Sebagian ini bilang, "Oh, justru sunnah pakai mewah-mewah itu." Kayak ini kan apa belakangan ini ulama-ulama kita itu kan beberapa ada yang dikritik gitu kan, karena bermewah-mewahan dan seterusnya. Bukan bermewah-mewahan, sih lebih tepatnya memantaskan diri karena beliau-beliau itu memiliki ilmu. Nanti riya kata beliau nanti. Apa ya? Kalau misalnya ada orang alim nih, ada orang alim berpakaian biasa. Pertanyaannya, apakah orang-orang umum akan menghormati? Bukan karena dirinya ya, bukan. Tapi karena dia punya ilmu. Kalau di sini enggak akan dihormati. Tidak akan. Oh, kita udah Maka pakai dalam- pakaian bagus, masih kadang tidak Nah, itu. Maka dalam beberapa kasus perlu kiranya kita memperhatikan pakaian kita. Perlu itu berpakaian yang pantas. Pantasnya itu bukan karena diri kita, karena kita punya ilmu. Itu maksudnya. Nah, jadi tidak masalah kalau semisal ada ulama-ulama yang bukan bermewah-mewah, mereka itu menghias diri mereka karena pada diri mereka itu ada ilmu. Ya. Dalam Tapi- dalam kalau kondisi argumennya seperti itu bisa jadi ke sunnah. Nah, bisa jadi ke sunnah itu. Kalau nanti itu alasan nafsumu aja, itu pengen bermewah-mewahan, bisa jadi makruh, alasan begitu. Jadi persoalan itu berdasarkan nafsu atau tidak, ya dilihat dari pribadinya, personal. itu. Tidak bisa Yang kita jelas menilai ini, orang. yang jelas dengan begini kita punya penggaris agar kita itu bisa husnudzon. Kita kan nggak tahu tuh, nggak ketemu dengan ulama A, ulama B, ulama C. Kita dari jauh misalnya Kalimantan, tiba-tiba kita berkomentar, oh dia apa namanya ya, hidup bermewah-mewahan sementara umatnya itu menderita dan seterusnya. Itu ndak inilah kayaknya ndak pantas. Tidak apple to apple. Jadi ya selama ada ruang untuk husnudzon di situ ya sudah husnudzon. Artinya kan dengan penjelasan ini kita tahu bahwa memantaskan diri itu adalah sesuatu yang oleh sebagian ulama dikatakan mubah, oleh sebagian yang lain dikatakan makruh, oleh sebagian yang lain dikatakan sunnah. Ya. Berdasarkan metodologi masing-masing yang benar itu ya. Iya, Sehingga dapat ditoleransi kalau beda-beda pendapat. Dan itu dengan begitu kan juga sunnah. Oke. Wa kadza al-musahabatu aqibal asri was subhi ala ma qalahu Ibnu Abdissalam. Demikian pula ini pendapatnya Imam Izzuddin bin Abdissalam ini ya. Bahwa bersalaman setelah sholat asar, setelah sholat subuh, itu hukumnya mubah, itu bid'ah yang mubah. Tapi bid'ah yang mubah ini maksudnya bisa jadi mubah ini gimana? Idza sofaha man ma'ahu qablaha. Sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol begini nih, udah kajian. Habis ini sholat asar, misalnya. Habis ini sholat subuh. Kita kan udah ketemu. Yeah. Setelah assalamualaikum, salaman, mubah, boleh saja. Itu bid'ah, perkara yang baru, kondisinya baru. Katakanlah tidak ada di masa Nabi. Kalau mereka kan Wahabi itu langsung bilang ini bid'ah haram atau begitu kan. Itu perkara yang mubah. Kalau sebelumnya sudah nongkrong bareng begini. Idza sofaha man ma'ahu qablaha. Amma man laisa ma'ahu qablaha, kalau sebelumnya ndak bareng. Datang di masjid nih, sebelahnya ojol, sebelahnya tukang nasi goreng, sebelah kan ndak ketemu sebelumnya. Setelah sholat, salaman. Nah, kalau begitu gimana? Famusuhafatuhu mandubah. Salamannya itu sunnah jadinya. Gitu, Bi. Kok jadi kasar nih? Bi maksudnya. Udah bilang B kan udah halus ya. Maksudnya Wahabi, bukan Abi. Di annaha indal liqa sunnatun ijma'an. Ya, salaman begitu ketika bertemu itu sunnah berdasarkan ijma'. Wa kaunuhu ini juga saya kurang ngeh nih di akhirnya. Wa kaunuhu khassaha bi ba'dil ahwal wa farrata fi aktsariha la yukhriju dzalikal ba'da min kauniha masyru'atan. Kalau yang saya pahami begini. Wa kaunuhu khassaha bi ba'dil ahwal, bersalaman dalam kondisi tertentu, sering itu bersalaman dalam kondisi tertentu, kemudian wa farrata fi aktsariha, dan tidak bersalaman dalam banyak waktu yang lain. Oh gitu ya. Begitu itu. Dalam waktu tertentu hanya kayak semisal kita kan ketemu sama orang-orang di luar sana, itu kan hanya di waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika undangan tahlilan, ketika undangan pernikahan, gitu. Ketika ada acara apa misalnya, kita ketemu dan bersalaman. Tapi di banyak waktu kita kan enggak bersalaman dengan mereka. Iya.
Maka yang seperti itu adalah la yakhruju dzalikal ba'du an kauniha masyru'atun. Hal itu tidak mengeluarkan status bahwa bersalaman di waktu tertentu itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Disyariatkan. Yang gitu pemahamannya. Mana Ustaz? Ada tambahan Ustaz? Oke, sebelum diakhiri, sebenarnya masih ada agak panjang di catatan saya, cuma saya singkat aja. Konsep at-tarku tadi itu. Tadi kan bid'ah ada dua, ada yang dolalah atau sayi'ah ya, ada yang hasanah. Bid'ah yang hasanah ini bahasa dalam usul fikihnya itu adalah at-tarku, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu apakah pasti haram? Apakah pasti dolalah? Tidak. Ada banyak faktor. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Di sini dalam catatan saya ada 6 faktor. Pertama karena kebiasaan, faktor adat dan kebiasaan. Contohnya adalah suatu ketika Nabi mampir dan beberapa sahabat mampir di rumahnya Sayyidah Maimunah. Kemudian disuguhkan di situ makanan dob, ya. Kadrun. Kadrun kan? Iya. Kadal gurun. Lalu Nabi tidak makan. Lalu Sayyidina Khalid itu bertanya, "Ahramun huwa ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah ini haram? Apakah itu haram Rasulullah? Terus Rasulullah bilang, enggak, tidak haram. Hanya saja di kampungku itu enggak ada begitu. Di tempat asalku enggak ada makanan ini. Maka saya tidak makan. Kayak istri saya lah. Di sini makanan yang khas apa ya? Ya di Kalimantan Barat nih, bubur pedas. Oke. Nah, coba sih penasaran nama pedas-pedas kayaknya enak katakan. Pas dibelikan, makan, tidak suka. Istri saya. Lalu tidak mau lagi beli seperti itu. Ini kan karena di tempat asalnya di Maros itu. Alien berarti. Nanti ditonton itu tidak ada makanan itu, jadi tidak biasa. Di tempat asalnya tidak ada. Demikian pula Nabi tidak memilih untuk tidak makan itu bukan karena itu haram, tapi karena tidak biasa. Kemudian yang kedua cerita ini. Faktor yang kedua kenapa Nabi itu at-tarku, karena Nabi itu dibuat seolah-olah lupa tentang sholat tuh, yang sholat seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi Nabi meninggalkan sholat yang 4 rakaat. Bukan berarti kemudian ketika Nabi sholat 2 rakaat, yang 4 rakaat ini jadi haram. Enggak. Nabi melakukan itu karena Nabi disetting seolah-olah lupa. Ya, seolah-olah lupa. Karena ingin menentukan syariat. Kalau kita lupa dalam sholat, gimana sih tata caranya? Yang ketiga, singkat saja. Kenapa Nabi tidak melakukan hal tersebut? Karena Nabi tidak mau membebankan umat. Contohnya kasus sholat tarawih. Betul. Takut dikira Nabi wajib. cuma tiga malam saja. Setelah itu, Nabi tidak datang lagi. Lalu, kata Nabi, saya tahu semalam kalian tuh kumpul semua. Dan saya sengaja tidak keluar. Karena, kata Nabi, lakinni khosyitu antufrodu alaikum fata'jizu anha. Aku itu khawatir nanti hal tersebut malah difardukan, diwajibkan. Salat tarawih jadi wajib untuk kalian, sedangkan kalian itu tidak sanggup untuk melakukan itu. Kalau itu diwajibkan. Untung Nabi tidak melakukan tiap malam ya. Jadi itu alasan kenapa Nabi tidak melakukan hal tersebut, karena sekali lagi tidak mau membebankan umat. Yang keempat, tidak terfikirkan oleh Nabi, makanya tidak Nabi lakukan. Kasusnya seperti apa? Mimbar, khutbah. Dulu Nabi kalau mau khutbah itu naik pohon kurma, ya kan? Habis itu kata sahabat, kasihan Nabi ya, ini mau khutbah kok macam manjat dulu. Akhirnya dibuatkanlah mimbar ya. Setelah buat mimbar, kemudian pohon itu menangis ya tuh. Terus makanya sampai ja'at li da'watihil asjaru sajidatan dan seterusnya itu. Itu Nabi tidak membuat mimbar di zaman itu bukan karena itu haram, karena tidak terfikirkan waktu itu. Kemudian yang kelima, kenapa Nabi tidak melakukan sesuatu atau memilih tidak mengerjakan sesuatu? Karena sudah ada dalam nas syariat, sudah include. Contoh-contoh, ada dalil-dalil umum nih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kamu lakukan dari kebaikan itu Allah tahu. Nah, bahasanya di sini hanya kebaikan. Umum kan itu? Maka enggak perlu lagi Nabi menjelaskan dan melakukan semua jenis kebaikan supaya orang-orang tahu bahwa ini adalah kebaikan. Tidak perlu. Capek. Yang terakhir, yang keenam. Kenapa Nabi tidak melakukan hal tersebut? Karena keadaan masyarakatnya tidak sesuai. Contohnya seperti apa? Ka'bah.
Masyhur kan kita mendengar tuh bahwa Ka'bah yang sekarang itu adalah Ka'bah jahiliyah. Bukan Ka'bah yang sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau sesuai dengan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, seharusnya sampai batas Hijr Ismail itu. Itu kata Nabi, seandainya umatku ini baru beranjak dari masa jahiliyah, seandainya bukan karena kondisinya seperti itu, maka pasti akan aku ganti ini bentuk Ka'bah ini jadi sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang sekarang itu lebih kecil, Ka'bahnya Ka'bah bid'ah. Ya bid'ah, tapi bid'ah yang tidak masalah. Jadi Nabi tidak melakukan itu bukan karena merenovasi Ka'bah itu kemudian haram, tidak. Inilah alasan-alasan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tidak pasti itu bid'ah yang haram, tidak. Ada banyak faktor Nabi tidak melakukan sesuatu itu. Nah, jadi di sini bid'ah itu ada 5 tadi, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Bid'ah itu kondisinya. Hukumnya bisa jadi 5 itu. Demikian barangkali ada tambahan lagi? Sudah cukup. Bisa dihentikan barangkali. Okay. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.